Oh iya, jangan lupa ya, ini ibunya harus dalam posisi telanjang. Iya kan, oh, ruang isolasi rapopo, soalnya kan dia curiga PRPN. Halo, selamat malam Ayah Bunda. Ketemu lagi dengan Dokter Listia di sini. Malam ini saya akan berbagi sedikit materi tentang perawatan metode kanguru atau kita kenal dengan kanguru mother care. Ada yang tahu apa itu kanguru mother care? Nah, perawatan metode kanguru adalah suatu perawatan bayi baru lahir yang diberikan pada bayi dengan BBLR, berat badan lahir rendah, atau BBLSR, berat badan lahir sangat rendah. American Academy of Pediatrics atau AAP merekomendasikan bahwa setiap bayi harus diberikan ASI karena ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Apalagi kalau bayi prematur atau bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR. Nah, data dari WHO memperlihatkan bahwa 20 juta bayi BBLR lahir setiap tahunnya yang dapat disebabkan baik oleh prematur atau kelahiran sebelum waktunya maupun bayi yang perkembangan janinnya terhambat saat dalam kandungan atau namanya janin tumbuh lambat atau IUGR, intrauterine growth retardation. Bayi dengan BBLR merupakan penyumbang tinggi angka kematian pada neonatus atau angka kematian pada bayi kurang dari umur 28 hari. Nah, sekitar 4 juta kematian neonatal, prematur dan BBLR menyumbang lebih dari 1/5 kasus dan Indonesia terdaftar sebagai negara di urutan ke-8 berdasarkan jumlah kematian neonatal per tahun menurut data WHO. Kanguru mother care atau perawatan metode kanguru merupakan perawatan untuk bayi berat lahir rendah atau lahir prematur dengan melakukan kontak langsung atau skin to skin kontak antara kulit bayi dengan kulit ibu, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayi. Metode perawatan ini juga terbukti mempermudah pemberian ASI sehingga meningkatkan lama dan pemberian ASI. Perawatan metode kanguru merupakan alternatif pengganti inkubator dalam perawatan BBLR dengan beberapa kelebihan, yaitu merupakan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar. Apa itu? Yaitu kontak kulit dengan kulit ke ibu, di mana tubuh ibu akan sebagai termoregulator bagi bayinya, sehingga bayi mendapatkan kehangatan. Hal ini berguna banget untuk menghindari bayi dari risiko hipotermia. PMK atau perawatan metode kanguru juga memudahkan pemberian ASI, memberikan perlindungan dari infeksi, kemudian bisa juga menstimulasi dan keselamatan dan kasih sayang yang lebih karena bonding antara ibu dengan anak. Terbukti bahwa PMK dapat menurunkan kejadian infeksi, penyakit berat, masalah menyusui dan ketidakpuasan ibu serta bisa meningkatkan hubungan antara ibu dan bayinya, sehingga ini bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. 3 komponen utama dari PMK yaitu satu, kontak kulit dan kulit atau skin to skin kontak. Yang kedua, pemberian ASI atau breastfeeding, dan yang ketiga adalah dukungan terhadap ibu atau support. Nah, literatur terbaru menambahkan 1 komponen lagi sehingga terdiri 4 komponen, yaitu kanguru position, kanguru nutrition, kanguru support, dan kanguru discharge. Posisi kanguru adalah menempatkan bayi pada posisi tegak di dada ibu, di antara kedua payudara ibu tanpa busana. Bayi dibiarkan telanjang hanya menggunakan popok, kaos kaki, dan topi sehingga terjadi kontak kulit bayi dengan kontak kulit ibu seluas mungkin. Posisi bayi diamankan dengan kain panjang atau pengikat lainnya. Kepala bisa dipalingkan ke kiri atau ke kanan dengan posisi sedikit tengadah atau ekstensi. Ujung pengikat tepat berada di bawah kuping bayi. Posisi kepala seperti ini bertujuan agar saluran nafas tetap terbuka dan memberikan peluang agar terjadi kontak mata ibu dan bayi. Kanguru nutrisi merupakan salah satu manfaat dari PMK, yaitu meningkatkan pemberian ASI secara langsung maupun dengan pemberian ASI perah. Kanguru support
merupakan bentuk bantuan secara fisik maupun emosi, baik dari tenaga kesehatan maupun keluarganya, agar ibu dapat melakukan PMK untuk bayinya. Sedangkan kangguru discharge adalah membiasakan ibu melakukan PMK, sehingga pada saat ibu pulang dengan bayi, ibu tetap terbiasa melakukan PMK, bahkan melanjutkannya di rumah. Metode ini merupakan salah satu teknologi yang tepat guna, sederhana, murah, dan dapat digunakan apabila fasilitas untuk perawatan BBLR sangat terbatas. Jadi, metode PMK atau perawatan metode kangguru merupakan salah satu teknologi yang tepat guna, sederhana, murah, dan dapat digunakan apabila fasilitas untuk perawatan BBLR atau bayi berlahir rendah maupun sangat rendah sangat terbatas. Jadi, yang punya bayi-bayi prematur tidak usah khawatir kalau tidak punya inkubator, karena PMK ini sangat efektif untuk mendukung perkembangan bayi BBLR dan BBLSR. Perawatan metode kangguru dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, intermittent. Yang kedua, continue. Yang intermittent dilakukan pada bayi dengan penyakit atau kondisi yang berat, yang membutuhkan perawatan intensif atau khusus di ruang rawat neonatologi. Bahkan mungkin menggunakan bantuan alat, misalnya CPAP. Nah, bayi dengan kondisi seperti ini, PMK tidak diberikan sepanjang waktu, tetapi hanya dilakukan jika ibu mengunjungi bayinya yang masih berada dalam perawatan di inkubator. PMK dilakukan dengan durasi minimal 1 jam, secara terus-menerus kontinu setiap hari. Setelah bayi lebih stabil, bayi dengan PMK intermittent dapat dipindahkan ke ruang rawat untuk menjalani PMK secara kontinu. Nah, sekarang yang kedua adalah PMK kontinu. Pada PMK kontinu, kondisi bayi harus dalam kondisi stabil dan bayi harus bernafas secara alami tanpa bantuan oksigen. Kemampuan untuk minumnya seperti menghisap dan menelan bukan merupakan persyaratan utama, karena PMK sudah dapat dimulai meskipun pemberian nutrisi minumnya bisa menggunakan pipa lambung. PMK sangat berperan dalam menurunkan angka kematian neonatus. Kenapa bisa demikian? Karena PMK berfungsi menstabilkan suhu, pernafasan, denyut jantung bayi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PMK dapat menstabilkan suhu bayi, laju pernafasan, dan laju denyut jantung bayi lebih cepat dari bayi yang dirawat dalam inkubator. Bayi selama PMK, dia merasa lebih nyaman dan hangat dalam dekapan ibu, sehingga tanda vitalnya dapat lebih stabil. Nah, beberapa penelitian di RSCM juga memperlihatkan bahwa dengan menggunakan metode kangguru, bayi berlahir rendah akan mencapai kestabilan suhu tubuh dibanding BBLR tanpa PMK. Manfaat PMK dalam mengurangi infeksi memperlihatkan bahwa ternyata PMK mengurangi kejadian infeksi pada BBLR selama perawatan. Pada PMK, bayi yang terpapar oleh kuman komensal yang ada pada tubuh ibunya sehingga ia memiliki kekebalan tubuh untuk kuman tersebut. Bayi dapat dipulangkan lebih cepat sehingga masa perawatan lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Nah, bagaimana manfaat PMK dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi? Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala pada bayi berlahir rendah yang menjalani PMK lebih tinggi secara bermakna dibanding dengan BBLR yang mendapatkan perawatan dengan metode konvensional, dalam hal ini inkubator. PMK sangat erat kaitannya dengan pemberian ASI. Pada PMK, ASI dapat selalu tersedia dan sangat mudah diperoleh. Hal ini dijelaskan karena bayi dengan PMK, terlebih pada bayi yang PMK-nya kontinu, selalu berada di dekat payudara ibu, menempel dan terjadi skin-to-skin kontak, sehingga bayi dapat menyusu setiap kali ia inginkan. Selain itu, ibu dapat mudah merasakan tanda-tanda bahwa bayinya mulai lapar, seperti ada gerakan-gerakan pada mulut bayi, munculnya hisapan-hisapan kecil, serta ada gerakan bayi untuk mencari puting ibunya. Ibu dapat menilai kesiapan menyusu bayinya dengan memasukkan jari bersih ke dalam mulut bayi dan menilai usapan mulut bayi. Berikan ASI saat bayi sudah terjaga dari tidurnya. Bila telah terbiasa melakukan PMK, ibu dapat dengan mudah memberikan ASI tanpa harus mengeluarkan bayi dari baju kanggurunya.
Bayi yang mendapatkan PMK memperoleh ASI lebih lama dibandingkan bayi yang mendapatkan perawatan dengan metode konvensional atau dengan inkubator. Perawatan metode kanguru ini juga meningkatkan ikatan atau bonding ibu dan bayi serta ayah dan bayi secara bermakna. Posisi bayi yang mendapatkan PMK memudahkan ibu untuk memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Selain itu, rangsangan dari bayi dapat meningkatkan produksi ASI ibu, sehingga ibu akan lebih sering memberikan ASI susunya sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, pada PMK, pemberian ASI dapat dilakukan dengan menyusui bayi secara langsung pada payudara ibu, atau dapat pula dengan memberikan ASI perah menggunakan cangkir atau cup feeder, atau bisa juga dengan selang atau OGT, orogastric tube. Pemberian ASI pada bayi yang dilakukan PMK umumnya akan diteruskan di rumah saat dipulangkan, dan lama pemberian ASI lebih panjang sehingga PMK bisa meningkatkan volume ASI yang dihasilkan oleh ibu. Bayi dengan usia kehamilan 30-32 minggu, pemberian minum biasanya masih menggunakan pipa orogastric atau OGT. Ibu dapat memberikan ASI perah secara teratur melalui pipa OGT itu. Ibu dapat melatih bayi menghisap dengan membiarkan jari tangan ibu yang bersih berada dalam mulut bayi saat bayi diberikan ASI melalui pipa OGT. Selain itu, dapat dicoba pemberian melalui gelas kecil atau cup feeding 1 atau 2 kali sehari terlebih dahulu. Pada bayi prematur dengan usia kehamilan 34-36 minggu atau lebih tua, umumnya sudah dapat menyusu langsung ke ibu. Namun sebaiknya periksa terlebih dahulu refleks hisap bayi. Bila perlu, sesekali selingi pemberian ASI perah menggunakan gelas kecil. Pastikan bayi menghisap dalam posisi dan pendekatan yang benar sehingga proses menyusu dapat berlangsung dengan lancar. Nah, cara memegang atau memposisikan bayi. Peluk kepala bayi dan tubuhnya dalam posisi lurus. Arahkan muka bayi ke puting payudara ibu. Ibu memeluk tubuh bayi, bayi merapat ke tubuh ibunya. Peluklah seluruh tubuh bayi, tidak hanya bagian leher dan bahu. Kemudian cara melekatkan bayi, sentuh puting payudara ibu ke mulut bayi, tunggulah sampai bayi membuka lebar mulutnya. Segera arahkan puting dan payudara ibu ke dalam mulut bayi. Ayah bunda, untuk prakteknya saya sudah mempersiapkan beberapa alat peraga. Yang pertama bayi, cakep kan? Kemudian gendongan metode kanguru, topi bayi, kemudian jubah yang digunakan untuk nanti melakukan PMK untuk ibunya. Nah, kita mulai yuk. Yang pertama, bayi dibiarkan telanjang, hanya menggunakan popok, kaos kaki, dan topi, sehingga terjadi kontak kulit bayi dengan kulit ibu seluas mungkin. Ini misalnya telanjang ya bunda. Nah, berikan popok. Lalu diberikan topi. Supaya bayi tidak kehilangan panas yang lebih banyak, karena kehilangan panas terbanyak pada bayi terjadi melalui kepalanya. Nah, posisikan bayi diamankan dengan kain panjang atau pengikat lainnya. Nah, begini. Nah, kemudian bayi ini gendongan kangurunya. Nah, gini. Nah, bayi ditaruh di sini. Kemudian masukkan bayi ke kantong gendongan kangurunya. Ya. Gini.
Oke, ini diikatkan. Nah, dengan popok. Oke. Meluklah kepala dan tubuh bayi dalam posisi lurus. Arahkan muka bayi ke puting payudara ibu. Ibu memeluk tubuh bayi. Bayi merapat ke tubuh ibunya. Peluklah seluruh tubuh bayi, tidak hanya bagian leher dan bahu. Jadi begini. Kemudian kita harus minta bantuan orang lain untuk mengikatkan bayi dengan tali yang seperti ini. Ini dan tali seperti ini. Bunda bisa minta tolong suaminya ya, ayah bayi, untuk merekatkan tali ini supaya ada support dari ayah bayi dalam perawatan metode kangguru ini. Kali ini saya mau minta bantuan suami saya untuk membantu merekatkan tali ini. Untuk perlekatannya terlalu erat atau tidak itu secukupnya ya Bunda. Nah, sambil begini ya. Oh iya, jangan lupa ya, Bunda dalam kondisi telanjang supaya memperluas area skin to skin kontak antara ibu dengan bayi. Lalu selanjutnya Bunda memakai jubah untuk menutupi bayi dan Bunda supaya tidak kedinginan. Nah, bisa seperti ini. Ini juga bisa minta bantuan ayah loh. Lalu seperti ini. Nah, lalu kita rekatkan begini. Nah, kemudian nanti ditali. Mana talinya? Ini bisa ditali. Nah, ini bisa ditali nanti. Gitu. Kemudian cara melekatkan bayi, sentuhlah puting payudara ibu ke mulut bayi. Tunggulah sampai bayi membuka mulutnya lebar, segera arahkan puting dan payudara ibu ke dalam mulut bayi. Posisi kepala bayi bisa dimiringkan ke sisi kiri atau sisi kanan dengan posisi sedikit tengadah atau ekstensi. Posisi kepala seperti ini bertujuan untuk menjaga agar saluran nafas bayi tetap terbuka dan memberikan peluang agar terjadi kontak antara ibu dan bayi. Demikian ayah bunda praktek peragaan cara PMK kali ini. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda yang mempunyai bayi prematur atau BPLR, bayi berat lahir rendah, atau BPLSR, bayi berat lahir sangat rendah. Tanda-tanda posisi dan pelekatan yang benar: dagu bayi menempel pada dada ibu, mulut bayi terbuka lebar, bibir bayi terposisikan melipat keluar, daerah areola payudara bagian atas lebih terlihat daripada areola payudara bagian bawah. Bayi menghisap dengan lambat, dalam, walaupun terkadang berhenti. Untuk memantau kecukupan asupan ASI, timbang bayi sekali sehari hingga berat badan bayi mulai meningkat. Kemudian lanjutkan menimbang 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya 1 kali seminggu sampai usia bayi mencapai cukup bulan. Kesimpulannya, kangguru mother care atau KMC atau perawatan metode kangguru atau PMK merupakan perawatan untuk bayi berat lahir rendah atau kelahiran prematur dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau skin to skin kontak, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayi. Perawatan metode kangguru ini mempermudah pemberian ASI sehingga meningkatkan lama dan jumlah pemberian ASI. Demikianlah ayah bunda
sharing kali ini tentang perawatan metode kangguru. Semoga materi kali ini berguna untuk ayah bunda, terutama yang mempunyai bayi prematur. Oh iya, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya ayah bunda yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Nantikan edukasi saya tentang kesehatan buah hati dengan cara nyalakan loncengnya di pojok sebelah kanan bawah. Baik ayah bunda, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.